Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah jelas ya, Mas, Mbak? Jelas. Oke. Ya, mohon dikondisikan suaranya. Mohon dikondisikan ya. Kondisikan dulu, Mas. Kondisikan dulu. Mau menyampaikan dulu, Mas. Gak usah banyak ngomong dulu. Ya, silakan disiapkan catatan atau HP juga nggak apa-apa. Nanti untuk mencatat hal-hal yang dirasa masih membingungkan. Udah screenshot, Us. Oke. Udah ya. Ini perlu Ustazah bacakan lagi atau perlu diulang? Kan kemarin kita sudah sosialisasi sampai sini. Perlu dibacakan lagi? Perlu. Saya kemarin Oke, diulang ya. Oke, ini adalah terkait petunjuk teknis pelaksanaan ujian sekolah khusus Mapel IPS yang mencakup 3 Mapel, yaitu sosiologi, geografi, dan ekonomi. Jadi ini bentuk ujiannya adalah penugasan. Apa tugasnya? Nanti disimak sampai akhir ya guys ya. Nah, ini ada pengampunya sudah terkenal semua di telinga kalian lah ya. Kita langsung ke petunjuk yang pertama. Jadi qadarullah di awal tahun 2021 ini banyak sekali terjadi bencana alam. Mulai dari banjir, tanah longsor, gempa, angin puting beliung, dan beberapa jenis bencana alam lain. Tapi yang paling mendominasi itu 4 bencana ya Mas ya. Lah, nanti kalian akan memilih 1 kasus bencana alam di Indonesia dengan cakupan wilayah administratif kabupaten. Kabupatennya mana, Us? Terserah, yang penting masih dalam wilayah kesatuan NKRI. Paham? Paham. Jadi nggak harus di Banyumas. Misal mau banjir, kemarin kan yang viral itu di Kalimantan. Misal di Kabupaten Kuala kayak gitu, terserah ya. Mau milih kabupaten mana saja terserah kalian. Yang penting cakupannya kabupaten dalam wilayah NKRI. Oke, nomor 1 jelas ya. Yang selanjutnya, penugasan ini dikerjakan secara individu. Tidak boleh diskusi dengan siapapun, tidak boleh mengerjakan bersama siapapun, tidak boleh berkelompok dengan siapapun. Jadi ini murni tugas individu. Karena kami asatidah tidak bisa mengawasi kalian secara langsung, maka kalian sebagai orang-orang beriman pasti sudah merasa diawasi Allah ya. Allah yang mengawasi, malaikat yang mencatat. Amin. Ya, begitu. Ya, Mas. Insya Allah, kredibilitas kejujuran anak Smait sudah tidak perlu diragukan lagi. Nggak, Ustazah Septi saja. Iya, betul. Iya, betul. Kita sudah percaya lah ya. Iya, 3 tahun sudah menempa diri di Smait, terutama itu insya Allah sudah banyak sekali petuah-petuah nasihat tentang kejujuran. Itu ya, Mas, Mbak. Terus yang ketiga, kalian mengerjakannya itu ditulis tangan. Mengerjakannya di kertas folio bergaris. Jadi tidak diketik dan itu harus tulisan tangan sendiri. Tidak boleh ditulisin kakaknya, adiknya, keponakannya, pamannya, tantenya, bibinya, nggak boleh. Pokoknya harus ditulis tangan sendiri. Begitu, nggih? Banyak nggak sih, Us? Banyak nggak, Us? Hah? Apa? Banyak nggak? Ya, nanti kita lihat. Makanya disimak sampai akhir ya. Ini gini Us, tidak ada yang bertanya dahulu. Silahkan kalian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustazah Winda dahulu. Jangan dipotong-potong. Nanti dicatat ya Mas ya. Tadi sudah ada siapkan alat untuk mencatat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan di sesi diskusi. Nggih, Us. Yang ke mana? 4. Nah, dalam mengerjakan soal-soal ini, kalian boleh membuka sumber atau referensi apapun. Boleh buku cetak yang pinjam dari perpus, boleh dari
internet Google, Bing, Yahoo, terserah dari manapun boleh. Ya, dengan catatan pokoknya kerjakan sendiri, jadi boleh membuka referensi apapun. Yang berikutnya, waktu mengerjakannya adalah dari tanggal 1 sampai 8 Maret 2021. Jadi kalian punya waktu kurang lebih 1 pekan untuk mengerjakan penugasan IPS ini. Jadi kalian insya Allah sudah bisa membagi waktu lah ya. Nanti misal sosiologi dikerjakan hari apa saja, terus mapel ekonomi hari apa aja. Nah itu insya Allah kalian sudah dewasa semua, insya Allah sudah bisa memanage waktu dengan baik. Nih ya, sekali lagi, mengerjakannya 1 sampai 8, terus pengumpulannya kapan? Tanggal 8 Maret. Kenapa tanggal 8 Maret? Karena setelah mengerjakan penugasan IPS ini, lanjut mengerjakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena kedua mapel itu pengerjaannya tergantung dari penyelesaian 3 mapel ini. Kalau mapel ini belum selesai, belum bisa mengerjakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tuh Mas, jadi mulai dari sekarang ancang-ancang waktu pengerjaannya biar pas lagi waktu pengumpulannya itu sudah selesai. Lalu mengumpulkannya kemana? Mengumpulkan hasil laporannya ini ke GCR masing-masing pelajaran. Nanti ada sendiri ya, di geografi ada khusus untuk mengumpulkan ini penugasan ujian sekolah, nanti sosiologi ada sendiri, dan ekonomi juga ada sendiri. Nanti Ustadzah Septi, Ustadzah Winda, dan Ustadzah Yuni akan betul-betul mengecek satu persatu. Akan dijembreng ya, apakah nanti tulisannya ada yang mirip atau kata-katanya ada yang mirip. Nah, itu kalau sampai terindikasi plagiat atau meniru atau sama dengan yang lain, langsung dipanggil ke sekolahan dengan mengerjakan soal ulang yang berbeda dari soal yang ini dengan kesulitan yang lebih tinggi. Gitu ya, sudah ngerjain susah-susah, habis itu terindikasi plagiat nih, naudzubillah ya, jangan sampai ada suruh ke sekolahan ngerjain lagi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Itu kan kerjanya double-double, waktunya jadi nggak efektif kan ya. Oke, gitu ya. Ustadzah buka sesi tanya jawab terkait, bentar Mas, Mbak, ini ada yang masuk lagi ya Pak. Aap ngapain itu Aap? Oh ini angkat tangan. Aap itu Us. Oh ya, terkait petunjuk teknis dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke soal. Lanjut. Oke, sudah jelas semua ya. Anak putri jelas semua. Ada yang mau ditanyakan terkait petunjuk teknisnya dulu? Cukup? Diem. Oh, diam berarti iya, berarti udah cukup ya. Terus lanjut ke soal apa dulu ini? Geografi, sosiologi, ekonomi? Ternyata Geo dulu. Iya. Yo, ya. Berarti tadi kan kalian sudah memilih satu kasus bencana alam di Kabupaten X gitu kan ya, Mas, Mbak? Nah, misal ada yang milih banjir misal ya. Nah, penyebab banjir itu kalian deskripsikan, yang nomor 1 ya, kalian deskripsikan dalam 4 prinsip geografi. 4 prinsip geografi itu kan ada distribusi atau persebaran, ada interrelasi, ada deskripsi, dan yang terakhir ada korologi. Jadi tahapan terjadinya bencana itu, penyebab terjadinya bencana, kalian deskripsikan dalam 4 prinsip geografi. Begitu? Sudah ada bayangan? Tuh ya. Belum. Ini usah jelaskan dulu aja ya Mbak ya. Ya. Yang kedua ya. Ini materi kelas 10, Mbak. Mas, prinsip geografi itu materi kelas 10. Terus yang kedua, ini ada materi kelas 11. Untuk materi kelas 11 ini kaitannya dengan mitigasi. Masih ingat ya, mitigasi itu kegiatan untuk meminimalisir korban
baik sebelum bencana, saat bencana, maupun sesudah bencana. Nah, di poin pertama nomor 2 ini, kalian harus menjelaskan kegiatan mitigasi dari bencana alam yang sudah kalian pilih. Ya, jadi mitigasi sebelum bencananya itu apa dijelaskan, saat bencananya harus ngapain, lalu sesudah bencana itu apa saja yang perlu dibenahi atau apa saja yang harus diperbaiki, harus kemana orang-orangnya, kayak gitu ya. Nah, ini oleh pemerintah apa, oleh masyarakatnya apa. Karena kalau sudah terjadi bencana, sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu sangat-sangat dibutuhkan. Kalau misal pemerintah dan masyarakat jalan sendiri-sendiri ya, kurang efektif penanganannya nanti. Begitu ya. Lalu yang kedua, poin kedua dari soal nomor 2 adalah kalian harus praktek. Mohon maaf, ini salah tulisan, harusnya praktik. Mempraktikkan penerapan teknologi dalam mitigasi bencana lalu di video. Ya. Jadi poin nomor 2 ini di video. Kalau yang nomor 1 ini prinsip geografi kan ditulis tangan. Ini tulis tangan ya. Tulis tangan. Terus yang ini juga ditulis tangan. Nah, khusus yang praktek ini kalian harus mendokumentasikan dalam bentuk video. Ya, dalam bentuk video. Penerapan teknologinya apa, Us? Terserah kalian. Tapi Ustadzah menyarankan yang teknologi paling sederhana aja ya, Mas, Mbak. Teknologi paling sederhana sudah kita bahas di bimbel. Modul itu yang paket 1, yaitu, masih ada yang ingat? Kita itu waktu pembahasan modul soal itu, paket 1 tuh ada teknologi sederhana untuk meminimalisir bencana. Ada yang ingat nggak? Kita praktek apa? Ustadzah menyarankan praktek apa? Nggak ada yang ingat? Nggak ada, Us. Pada melu ya, ini sing lanang ge sing melu kurung. Go green, Us. Oh, iya go green dalam. Kelvin Meli, Kelvin nggak tahu. Green. Oh ya melu lah, apa Fen nih? Kalau lupa ya udah Ustadzah langsung ingatkan saja, yaitu membuat biopori. Nah, sudah tidak asing dengan biopori ya Mas, Mbak. Kalau biopori itu untuk menanggulangi bencana apa sih? Banjir. Banjir. Nah, pertanyaannya, kalau saya ngambil contoh kasusnya bencana angin puting beliung gimana, Us? Kalau longsor gimana, Us? Kalau gempa bumi gimana, Us? Nggak apa-apa ya? Yang penting berkaitan. Nggak harus berkaitan. Nih Ustadzah sarankan kalian membuat biopori aja. Soalnya ini teknologinya yang sangat paling sederhana. Kalau teknologi yang lain tuh udah pakai alatnya harus yang macam-macam. Ustadzah tidak mau mempersulit kalian. Supaya kalian nanti Ustadzah giring, Ustadzah sarankan, Ustadzah anjurkan untuk membuat lubang resapan biopori saja. Ini Ustadzah tampilkan gambarnya ya. Ini Ustadzah sudah pernah membuat, Mas, tapi di Aji Barang ya. Membuat di Aji Barang dan ternyata lumayan efektif untuk lebih menyerap air hujan yang turun. Nah, cara kerjanya seperti apa? Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu nanti ya di sesi diskusi. Terus yang soal terakhir, ini materi kelas 12. Masih ingat kemarin pelajaran semester 1 itu ada SIG? SIG. SIG singkatan apa, Mas, Mbak? SIG. SIG. Ya, SIG itu singkatan dari Kata Faiz Social Intelligence Geologi. Sistem informasi geografi. ya, Sistem Informasi Geografi. Kata Faiz Ya. ada intelijennya. Oh, intelijen ya, orang apa ya. Ngelewek lah, Kelvin lah, ngelewek. Nah, Mas, kalau Saya bisa jawab. ya, alhamdulillah. Gini Mas, kalau SIG yang asli itu kan
harus menghasilkan peta ya, Mas. Ya nggak? SIG itu satu kesatuan untuk menghasilkan peta kan. Harus ada orangnya, harus ada perangkatnya, harus ada aplikasinya nanti menghasilkan peta. Lah apakah di praktek ujian sekolah ini harus menghasilkan peta US? Enggak. Saya tidak akan mempersulit kalian karena itu harus pakai laptop yang speknya lumayan tinggi. Jadi kalian cukup mencari peta kabupaten dari bencana yang dialami. Jadi misal kalian mengambil studi kasus banjir di Kabupaten X lah. Kalian cari peta Kabupaten X-nya. Kayak gitu, Mas. Bisa dipahami? Tuh ya. Bisa. Nah, untuk apa? Peta kabupatennya tuh buat diapain? Buat dicari lokasi pengungsiannya. Nah, cara menentukan lokasi pengungsiannya gimana US? Ya pakai analisis overlay dan buffering. Ini udah tampilkan ya. Overlay itu tumpang tindih atau menggabungkan beberapa data. Nantinya menggabungkan data yang baru. Nih contohnya nih. Kalau menghasilkan peta rawan longsor tuh butuh peta apa aja sih? Berarti jenis tanah, penggunaan lahan, kemiringan lereng, curah hujan gitu. Nah, karena kalian akan mencari atau menentukan lokasi pengungsian, jadi kalian analisisnya harus tinggi ya, Mas. Di sini ya, anak SMA tuh analisisnya sudah harus main. Misal ada bencana tsunami, berarti kalian harus menentukan lokasi. Tempatnya harus yang tinggi. Tahu tempatnya tinggi dari mana kalau dari peta? Ya, cari yang dataran tinggi hijau. Dataran tinggi hijau. Ya bisa. Aku sih kata bener, Bu. Ya bisa. Terus cara lain lagi apa, Vin? Yang lain mungkin? Benar, itu Kelvin udah benar. Cari yang dataran tinggi. Biasanya kan kalau warnanya coklat ketinggiannya sekian sampai sekian gitu ya, Vin ya? Nah, ya itu. Terus satu lagi apa? Satu cara lagi. Ya intinya kan lari ke tempat tinggi. Ya, terus ya dari mana taunya? Ketinggian tsunami tinggi. Iya, di peta itu tahu tempatnya tinggi itu dari mana. Kan kita nggak tahu lokasi langsungnya. Dari depannya warnanya. Dari warna permukaan. Nah, tadi yang jawab Kelvin. Tak jawab. Ini jawab Kelvin. Dari tembeling. Dari warna permukaan. Ngomongnya yang bener lah. Oh iya, maaf. Lagi di forum resmi kayak gini kok. Yang sopan ngomongnya. Dari warna permukaan. Dari kontur. Kontur masih ingat? Garis hayal yang menghubungkan tempat dengan ketinggian yang sama. Kalau konturnya rapat berarti itu curam. Biasanya di ketinggian kayak gitu ya, Mas, Mbak. Itu contoh. Contoh kalau menentukan lokasi pengungsian berarti carinya konturnya yang garisnya rapat gitu ya. Terus berarti analisisnya dua ya, Mas. Overlay-nya itu membutuhkan data apa saja. Terus buffering. Nah, ini buffering yang kayak gini-gini nih. Misal ini kan gunung api meletus ya. Gunung api erupsi. Jadi kalau ini sumber erupsinya, berarti menentukan lokasi pengungsiannya kan harus di luar radius 20 km. Iya, benar. Di sini nanti kalian menandai, petanya tuh ditandai, oh di sini lokasi pengungsiannya karena apa, kayak gitu. Ya. Tuh. Ini menjelaskan alasannya. Yang apa? Yang buffering terutama ya. Yang buffering itu harus menjelaskan alasannya. Mengapa lokasi pengungsiannya di situ. Tuh ya, ini sudah bacakan semuanya dulu yang sosiologi sekalian. Nah, setelah kalian mengetahui penyebab bencananya apa, di mana, lokasi pengungsiannya di mana gitu ya. Lalu lanjut ke sosiologi. Nah, bagaimana bentuk kepedulian sosial masyarakatnya atau empatinya terhadap korban bencana alam tersebut? Tuh ya, kan nyambung tuh. Udah ada bencana,
Terus, lah masyarakat itu bentuk kepeduliannya bagaimana? Gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung ke ahlinya Ustazah Septi. Ini Ustazah membacakan dulu ya. Itu materi di kelas 10. Lalu materi di kelas 11-nya ini sudah sosiologi ya, sekali lagi sudah sosiologi. Ini tadi yang pertama bentuk kepedulian sosialnya, yang kedua adalah bagaimana dampak psikis yang dialami oleh korban bencana dan bagaimana upaya pemulihan traumanya. Tuh ya Mas, Mbak. Dialami. Oh, ini kayak psikologi ya, sudah Septi psikolog ya. Terus yang terakhir dari sosiologi, ini bencana alam yang sudah terjadi dalam ilustrasi, dalam kasus yang sudah kalian pilih ya, itu termasuk dalam bentuk perubahan sosial apa, lalu dijelaskan, begitu ya. Terus selanjutnya bagaimana dampak bencana yang terjadi terhadap perubahan lingkungan fisik dan perubahan struktur sosial masyarakatnya. Tuh, itu dari sosiologinya. Lalu yang terakhir dari ekonominya. Kalau dari ekonomi ini Ustazah pelan-pelan, Us. oh pelan-pelan ya. Oh, kecepatan ya, Mbak. Oh ya, maaf. Harus tadi yang sosiologi. Yang sosiologi yang mana? Yang terakhir. Ini ya, Mbak ya. Nih, tadi kan bencana alam yang sudah kalian pilih kasusnya di kabupaten mana itu termasuk dalam bentuk perubahan sosial apa? Kan ada beberapa bentuk perubahan sosial tuh ya, Mbak, Mas. Nah, itu Ya, kalau mana itu ada termasuk beberapa apakah termasuk yang evolusi, revolusi, direncanakan, tidak direncanakan, ya, ataukah yang progresif, regresif? Nah, itu nanti dijelaskan menurut pendapat kalian. Oh, berarti bencana alam yang ada yang saya pilih itu termasuk dalam bentuk perubahan. Misalnya apa? Lah setelah itu kenapa kok kamu memilih misalnya bentuk perubahan evolusi? Oh ya kalian jelaskan ya. Tapi jawabannya bukan itu loh ya Mbak. Ini Ustazah hanya memberikan contoh saja ya, Mas. Lanjut Us. Oke, terus yang terakhir, bagaimana dampak bencana yang kalian pilih contoh kasusnya ya? Itu terhadap perubahan lingkungan fisik dan perubahan struktur sosial masyarakatnya. Gitu. Gitu, oke. Ini udah terakhir sosiologi, nanti ada sesi tanya jawab sendiri. Ya, nanti 3 guru standby. Ini langsung lanjut ke mapel terakhir ya, Mas, Mbak. Ekonomi. Ini sudah masuk ekonomi. Nah, ini bencana alam yang kalian kaji itu kan termasuk salah satu bentuk permasalahan dan pertumbuhan ekonomi. Ini ada pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, ini soalnya ada Sultan di-mute dulu, Tan. Jadi nggak mengganggu. Nggak noise ya. Ini ya, lanjut ekonomi. Ekonomi ini ada 4 pertanyaan yang semuanya ada di materi kelas 11. Karena yang ada hubungannya dengan bencana-bencana. Ini soal yang pertama, jelaskan dampak bencana terhadap perekonomian masyarakat yang terkena bencana alam. Terus yang kedua, jelaskan dampak bencana terhadap perekonomian daerah setempat. Kalau yang pertama itu dampaknya terhadap masyarakat, yang kedua dampaknya terhadap daerah. Gitu. Terus yang ketiga, kalian suruh menjelaskan lagi terkait upaya memulihkan perekonomian bagi masyarakat yang terdampak bencana alam. Terus yang keempat, yang terakhir, jelaskan upaya untuk memulihkan perekonomian bagi daerah setempat yang terdampak bencana alam. Ya, selesai. Itu adalah deskripsi penugasan ujian sekolah IPS yang meliputi 3 mapel sekaligus, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Sekarang Ustazah buka sesi tanya jawab.
Ini monggo mau setiap anak satu-satu, misal acak, saya mau tanya sosiologi, berarti Ustazah Septi yang jawab gitu, atau dari geografi semuanya diselesaikan, nanti baru sosiologi, nanti baru ekonomi. Gimana enaknya? Ustazah tawarkan saja. Gimana Ustazah Septi? Enaknya bagaimana? Permapel, Saya permapel dulu sih, Us. permapel dulu ya. Ya kan lebih enak urut-urutan seperti itu. Permapel ya Mas, Mbak. Berarti pada mulai dari geografi, silahkan sudah buka sesi tanya jawab untuk geografi. Afwan sudah mau tanya. Mbak, siapa namanya? Pak Reni Us. Oh ya Reni, gimana Ren? Untuk waktu itu seminggu ya Us, memang dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Ya, ini waktu pengerjaannya 1 minggu. Yang videonya juga termasuk 8 itu. Ya, ini videonya sederhana aja ya Mbak. Hanya kalian memvideokan, kan cara Apa sih? nih ya, cara membuat biopori itu kan sederhana banget Mas, Mbak. Jadi cuma gini Mbak, Mas. Kalian menggali lubang terserah diameternya mau berapa senti. Mas di mute dulu coba Mas. Halo, di mute Sultan, dulu Mas. Sultan di mute dulu Sultan, jangan gantian dulu Tan, jangan, ayo Sultan. Udah? Sultan belum di mute tuh. Sudah? Biasa Sultan. Oke, gini, tadi Reni kan tanya termasuk videonya Us dalam waktu 8 hari itu. Ya, karena ini sifatnya sangat sederhana sekali. Jadi kalian tuh hanya perlu membuat lubang, ini diameternya kalau Ustadzah dulu buat, itu sekitar 15 cm. Ini diameter lubangnya itu 15 cm. Ya, lalu kedalamannya dulu Ustadzah hanya 30 cm. Jadi diameternya ini 15 cm, kedalamannya 30 cm. Jadi menggalinya tuh kalau udah sesuai dengan penggaris yang 30 cm itu udah gitu. Nah, setelah membuat lubang dengan diameter 15 cm, terus kedalaman 30 cm, itu terserah kalian sih ya. Ini contoh yang Ustadzah sudah pernah buat. Udah menggali. Paling itu waktunya cuma nggak sampai setengah jam. Kalau laki-laki nih buat kayak gitu paling cuma 10 menit. Gitu ya. Nah, setelah itu dikasih paralon. Paralonnya itu paling cuma berapa sih? 10 cm aja lah. Panjang paralonnya itu sekitar 10 cm. Lalu Nyarinya di mana, Us? Hah? Nyari peralonnya di mana? Di toko bangunan. Yang sisa-sisa banyak. Oke. Nah, sudah dimasukkan ya. Terus ini kan lagi musim hujan, kalian isi dengan sampah organik basah. Ingat ya, jenis sampah itu kan ada organik, ada anorganik. Nah, sampah organik itu dibagi lagi menjadi 2, organik basah dan organik kering. Kalau yang organik kering tuh contohnya kertas, tisu, gitu ya. Itu organik kering, itu lebih lama terurai. Nah, yang dimasukkan ke dalam lubang resapan biopori hanya sampah organik basah. Jadi kayak sisa-sisa makanan, kulit buah, terus misal kalian beli kangkung tapi yang dioseng cuma daunnya aja, terus batangnya masukin sini. Coba nanti kalian cek itu apakah mempercepat penyerapan air ke dalam tanah. Kalau normal, tanahnya normal dan kalian membuatnya benar, pasti itu mempercepat penyerapan air ke dalam tanah. Dan itu sangat efektif untuk mitigasi bencana banjir. Begitu. Insya Allah ini paling
jam, nggak sampai lah Mbak, setengah jam paling buat kayak gini. Lah nanti kalian dokumentasikan tuh cara membuatnya, terus kalian paling nggak ya memasukkan satu itulah ya, satu sampah organik basah gitu. Terus habis itu diapain? Oh, terserah mau ditutup, mau enggak, terserah. Ya. Kalau kalian masukin sampahnya sampai dalam-dalam gitu sih nggak masalah. Biasanya tuh kalau lagi musim hujan kayak gini, 2 hari, 3 hari tuh udah membusuk sampahnya. Terus pertanyaannya, bau nggak Us? Kan itu soal sampah organik basah. Jawabannya tidak bau. Karena sifat tanah itu menetralisir. Buktinya apa? Buktinya di ajaran agama kita, kalau misal kena najis yang paling besar, itu kan mencucinya 7 kali dengan air dan salah satunya harus pakai tanah. Nah, berarti tanah itu emang ada sifat untuk menetralisir gitu, Mas, Mbak. Jadi ini sudah Ustazah coba tidak bau. Begitu. Ini salah sehari cukup. Misal besok mau langsung praktek buat bioporinya, silahkan. Ya minta tolong bapaknya ya, nggak apa-apa, Pak. Kakaknya gitu, yang perempuan ya, yang Mbak Yu. Kalau kelompok boleh, Us. Harus sendiri. Sendiri ya. Banget biopori apa? Harus ya, Us, biopori. Nah, ini udah sampaikan di awal, ini contohnya biopori karena ini yang paling sederhana dalam penerapan teknologinya. Kalau kalian mau yang lain silahkan ya. Tapi ini Ustazah sarankan atau Ustazah anjurkan yang biopori karena ini apa ya, nggak perlu alat yang aneh-aneh gitu. Itu aja sih Mbak. Tapi kalau kalian punya ide lain, pokoknya ada penerapan teknologinya, silahkan ya. Jadi Kalau tidak harus di tulisan aja gimana, Us? nggak bisa. Ini harus praktek soalnya. Nah, ini sesuai ini ya. Ini kan mencontohkan teknologi terbaru aplikatif. Tapi nggak harus biopori kan, Us? Nggak harus. Tapi Ustazah Contoh menganjurkan. lainnya sih apa, Us? Apalagi contoh lain? Hah? Contoh lainnya selain biopori. Contoh lain. Kalau gempa tuh belum ada teknologinya ya, yang untuk mencegah gempa kan nggak ada. Dan kalau gempa tuh membuat struktur bangunan ringan. Itu kalian kayaknya, ya kalau mau buat versi miniaturnya nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa, misal kertas disusun-susun atau kayu disusun-susun nggak apa-apa. Nanti dipresentasikan ini adalah teknologi untuk mitigasi gempa. Karena kalau gempa kan sebenarnya, gempa itu kan bencana primer ya Mbak. Sebenarnya yang bahaya dari gempa itu justru bencana sekundernya. Kalau cuma gempa-gempa doang, kita lagi ada di tanah lapang kan nggak masalah ya Mbak, paling agak pusing gitu kan. Tapi bencana sekundernya misal, naudzubillah ya, di dalam gedung, terus keruntuhan gedung. Nah, itu yang bahaya kan itunya Mbak. Kayak angin puting beliung kan, ya udah angin puting beliung, tapi kan bencana sekundernya misal kena ranting pohon yang copot akibat angin puting beliung kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Us. Bisa, Us. Jadi nggak harus ya, tapi Ustazah menganjurkannya karena ini penerapan teknologi yang paling sederhana dan nggak butuh banyak alat macam-macam. Tapi terserah ya, Ustazah tidak mewajibkan, hanya menganjurkan. Ini yang paling mudah sudah Ustazah tunjukkan. Gitu. Kalau yang lain mau malah justru nanti ada yang lebih bagus malah sip gitu. Berarti kalian inovasinya bagus kayak gitu. Gitu Mbak? Ada cukup? Ustazah itu pas buat bioporinya nggak di video kan, Mas? Di video. Oh. Ya sekilas lah, paling berapa menit gitu sih. Yang penting kalian pas lagi apa itu ngaduk tanahnya, lagi membuat lubangnya. Walaupun mungkin nanti bapaknya yang buat ya, tapi kalian buat formalitas lah, lagi megang apa kayak gitu. Terus masukin sampah organik basahnya gitu. Sampahnya harus organik ya, Us? Harus organik basah. Bekas makanan gitu, Us? Iya, organik kering nggak boleh ya, Mbak.
kertas gitu habis ngeprint buang gitu nggak boleh. Nanti malah tambah banjir. Harus organik. Siram air dulu nggak apa-apa, mbok sampai. Apa? Katanya sampai basah. Ya Ini disiram air dulu. ini Mas, ini tuh maksudnya jenis organik basah, bukan harus disiram air dulu. Ustazah, Ya, kita tuh video tentang penjelasan si bioporinya atau step by step membuatnya, Us? terus Udah. pokoknya ada teorinya gitu. Terserah itu mau dikemas pakai itunya kalian terserah. Saya tidak membatasi ya, mau dijelaskan dari awal, mau yang penting ada kalian lagi buat biopori biar ketahuan. Oh, misal si Adia yang buat, bener-bener Adia, bener-bener ini yang buat kayak gitu. Jadi Ustazah, soal yang tertulis itu digabung sama yang penelitiannya atau dipisah? Tertulis yang mana? Yang itu yang nomor 1, yang uraian-uraian. Digabung semua aja. Jadi satu Berarti- jadi satu file lah. Gimana? Berarti artikelnya isinya kayak gitu juga, Us? Iya, Apa? berarti ya nomor 1 berarti kan ini yang prinsip geografi. Ya. Terus selanjutnya yang menjelaskan mitigasi sebelum, saat, dan sesudah. Udah kan? Terus ini kan nggak usah ditulis ya, karena ini dalam bentuk video. Terus langsung ke ini. Terus ada petanya. Oh, oke, Us. Petanya nanti terserah mau di print apa cukup di foto, yang penting ada tandanya, oh lokasi pengungsiannya tuh di sini. Menggunakan analisis overlay dan buffering. Ustazah, itu petanya buat lokasi pengungsiannya atau lokasi kejadiannya? Pengungsian. Kalau misalkan nggak mau pada mengungsi, mana? Ya itu terserah, apa kita bisa membuat solusi kalau ada bencana kayak gitu tuh bisa menentukan lokasi pengungsian yang aman gitu. Kita nggak sampai situ sih, ini orangnya korbannya Siap, mau pada Bos. siapa enggak gitu. Yang penting kita sebagai geograf ya harus bisa menentukan lokasi pengungsian dengan parameter yang sudah kita pelajari di geografi. Ustazah, berarti dititikin doang gitu. Iya, dititikin, gue ditandai lah ya lokasi pengungsian kayak gitu. Terus nanti dijelaskan kenapa memilih lokasi pengungsian di situ. Kayak yang tadi tsunami gitu kan contohnya, karena lokasinya lebih tinggi. Karena konturnya rapat berarti kan menunjukkan tanahnya lokasinya tinggi gitu aja. Ustazah, Afwan mau tanya lagi, Us. Ya, silakan. Kayak ada contoh ini nggak sih, Us, web yang petanya gimana gitu? Ya, Us di Google mah burem, Us sukanya. Iya. Kalau Kecil banget lagi. Kalian ke itu Mbak, yang misal Kabupaten Banyumas ya, itu situsnya kan Banyumas yang belakangnya .go.id. Itu situs resmi pemerintah, pasti ada peta administratifnya. Gitu. Pokoknya yang belakangnya go.id itu kan, go-nya itu kan government. Gitu ya. Iya, Us, syukur. Oh ya, Afwan. Terus petanya tuh nggak harus yang resmi banget gitu, enggak, Mbak. Ya sedapatnya peta. Yang penting kalian tahu cara menentukan lokasi pengungsian. Mbok kalian nanti jadi apa gitu kan bisa tuh berbicara dari segi spasialnya gimana. Oh ini kayak gini. Nanti harus ngungsi di sini. Jangan sampai salah menentukan lokasi pengungsian gitu. Pengen cari aman malah jadi nggak nyaman kayak gitu kan. Gitu. Sudah. Iya. Berarti itu yang soal tuh kita bikin penelitian dulu, habis itu jawab soal atau gimana sih? Apa kayak isai gitu, ada pendahuluan, ada Enggak usah. Kalian cuma langsung ke ini aja, Mbak. Nanti kan misal ada US kopnya ya, US geografi gitu kan. Terus nomor 1 deskripsikan, terus kalian langsung jawab kayak gitu. Terus nomor 2 ini menjelaskan kegiatan mitigasi sebelum, saat, dan sesudah. Terus yang ketiga langsung ini petanya mana,
terus langsung dianalisis dari lokasi pengungsian, udah gitu aja. Nggak usah pakai latar belakang, pendahuluan, nggak usah, Mbak. Oh, berarti itu penelitian tuh jawab ininya ya, Us? Ya, kalian langsung jawab soal yang Ustadzah kasih aja. Oh, oke, Us. Syukran. Ya, nggak usah ribet-ribet ya. Pokoknya kalian tinggal jawab ini aja. Ini kalian fokusnya ke bagian soalnya aja nih. Bagian soal ya. Jadi langsung nggak usah yang pakai pendahuluan panjang kali lebar, nggak usah ya. Pokoknya langsung aja penyebab gempa, misal ya gempa. Terus langsung prinsip geografi pertama distribusi. Gempa ini terjadi di kayak gitu. Nanti interrelasinya disebabkan apa? Deskripsinya ini menimbulkan korban apa kerusakan sekian, kayak gitu. Bisa dipahami, Mbak? Mas? Bisa, Us. Ya gampang kan, nggak usah pakai yang jelimet-jelimet lah ya. Ini bukan isai kok, tenang aja ya. Kita sudah Windows, sudah Safety, sudah Uni. Nggak pengen yang susah-susah, tapi ingin soalnya tetap berkualitas gitu. Nggak usah susah-susah. Kalian udah pernah buat KIR 2 kali ini lah ya. Masih kurang buat KIR-nya? Enggak kan? Oke. Ya, ada lagi Mas, Mbak, yang geografi dulu. Berarti kalian tuh menjawab yang tulis tangan 3 nomor, terus videonya 1. Gitu ya. Nggak harus biopori, tapi Ustadzah menganjurkannya biopori karena itu yang Ustadzah udah pernah praktek, Mbak. Ustadzah sudah pernah praktek dan itu berhasil, makanya Ustadzah menganjurkan yang ini. Kalau yang lain-lain Ustadzah belum pernah nyoba soalnya. Silahkan. Ada lagi? Halo? Us. Ya. Punten. Monggo. Kita tuh gimana cara nandain peta orang ngungsinya, Us? Tidak paham, sumpah. Tinggal dititiki aja, Mbak. Tolong bahasanya. Tinggal dititiki aja, dikasih tanda. Nah, makanya di sini itu kalian harus menganalisis. Kayak tadi contohnya kalau mengambil bencananya tsunami, berarti kalian memilih lokasi pengungsiannya itu di tempat yang tinggi lah. Tahu tempatnya tinggi dari mana? Bisa dari warnanya tadi. Misalnya kalau warna ini kan menunjukkan ketinggian sekian. Terus kalau enggak dari konturnya. Konturnya itu berarti cari yang rapat-rapat garisnya. Karena itu berarti tinggi daerahnya kayak gitu. Terus kalau ini contoh nih yang dicontoh, ini kan gunung api erupsi. Jadi menentukan lokasi pengungsiannya harus yang jauh dari puncak gunung kayak gitu, Mbak. Terserah ya. Misal mau nandain di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh kayak gitu. Yang penting penjelasannya ilmiah. Ustazah petanya di print, Us. Iya, ditempel boleh. Kalau mau pakai softfile dikirim ya nggak apa-apa, ditandai kayak gitu nggak apa-apa, Mbak. Ditempel di folio aja nggak apa-apa ya, Mas? Iya, kayak gitu. Dibuletin kayak gitu, dibuletin. Ya, dibuletin, dikotakin, disegitigain nggak apa-apa. Oke. Yang penting ada tandanya. Oh, lokasi ngungsinya di sini gitu. Begitu? Ada lagi, silahkan. Ini terserah ya, kalian mau ngambil di kabupaten yang ada di Sulawesi, yang di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di NTT, NTB, Bali. Terserah ya. Insya Allah semua kabupaten sudah ada peta administrasinya. Jadi kalau pengen jelas nyarinya yang di website yang belakangnya .go.id. Ada lagi Mas, Mbak? Ada lagi ya, berarti yang dikerjakan tulis tangan 3, terus yang ini, yang video. Nih video ya, nanti Ustazah share nih video. Ada lagi Mas, Mbak? Terkait geografi? Cukup, Us. Cukup? Oke, yang lain sudah, berarti lanjut ke sosiologi. Monggo Ustazah Septi, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari siswa-siswi kita tercinta. Monggo. Ya,
Ya, dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan enggak, Mbak? Maksudnya itu yang pertanyaan nomor 1 itu kan materi kelas 10 ya. Lah maksudnya bagaimana bentuk kepedulian sosial kalian ya sebagai masyarakat atau bentuk empatinya ya. Empati kan ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, tidak hanya dalam bentuk perasaan ya, tapi bisa dibentuk dalam bentuk suatu tindakan ataupun yang lainnya. Ya nanti kalian jelaskan secara detail ya, lengkap ya. Jadi nilainya maksimal. Itu yang nomor 1. Ada yang ditanyakan enggak? Paham lah ya bentuk empatinya harus seperti apa, dijelaskan. Paham? Kalau nggak ada yang komen, berarti paham semua ya? Insya Allah. Paham, Ya, Os. paham. Ya. Terus nomor 2, ya, dampak psikisnya yang dialami oleh korban bencana itu, kalian kan tinggal pilih bencana yang kalian ambil itu apa? Apakah banjir, ataukah gempa, ataukah gunung meletus, ataukah angin puting beliung, ataupun yang lain. Lah berarti kan pasti orang yang terdampak bencana pasti kan ada dampak psikisnya ya. Lah nanti kalian dijelaskan dan bagaimana cara pemulihan trauma psikisnya terhadap korban bencana itu dijelaskan oleh kalian secara rinci ya Mbak ya Mas. Paham ya? Paham. Paham ya? Nggak ada yang ditanyakan ya? Enggak. Terus lanjut, yang terakhir itu terkait dengan kaitannya dengan materi kelas 12 ya, perubahan sosial. Lah bencana yang kalian ambil itu termasuk ya dalam bentuk perubahan sosialnya apa? Ya, bentuk perubahan sosial kan ada banyak ya. Ada perubahan besar, ada perubahan kecil, ada perubahan direncanakan, tidak direncanakan, evolusi, revolusi ya. Lah kalian jelaskan termasuk perubahan apa yang paling tepat loh ya, bentuk perubahannya adalah apa? Kalau bencana alam itu termasuk dalam kategori bentuk perubahan sosialnya berupa apa ya? Tinggal kalian jelaskan nanti ya. Kenapa kok kalian memilih misalnya termasuk perubahan besar? Ya karena apa alasannya? Misalnya itu ya. Paham? Paham, Os. Paham. Paham. Terus, ya, oke. Terus terkait dengan dampak bencananya terhadap lingkungan fisiknya seperti apa? Lingkungan fisik yang terkena bencana itu, ya, akan seperti apa? Kalian jelaskan. Dan nanti perubahan struktur sosial masyarakatnya akan seperti apa? Ya, apakah nanti banyak yang mengalami kerugian, akhirnya kondisinya bagaimana? Lah nanti jelaskan sama kalian secara detail, rinci, ya. Dan ada hubungannya loh ya, dalam artian kalian menjawab itu pasti harus berkaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan. Jangan jawabnya ngawur, tidak ada kaitannya, tidak nyambung. Ya nanti nilainya ya nggak maksimal. Ingat loh ya Mbak, Mas, yang namanya ujian sekolah itu nanti akan dituliskan juga nanti hasilnya itu di ijazah. Jadi jangan main-main ya kalian dalam mengerjakannya ya. Jangan pakai aturan sendiri tapi disesuaikan dengan ya apa yang ditanyakan ya paling tidak nyambung sehingga nilainya maksimal. Kan ini akan dituliskan dalam dokumen resmi kalian yang akan diingat ya dalam hidup kalian. Jadi kalian harus mengerjakannya jadi harus maksimal ya. Masa nanti kalau dilihat di ijazah nilainya jelek ya Ustazah Winda? Betul. Ini sampai KUA loh ya Ustazah Septi ya Us, ijazah itu ya Us, ijazah SMA ya Us. Iya, itu dokumen penting. Dokumen penting yang akan diingat dalam hidup kalian, selama hidup kalian. Ya. Jadi benar-benar dimaksimalkan dalam mengerjakan. Jangan asal-asalan, jangan semaunya sendiri. Betul. Bisa dipahami semuanya, Mbak, Mas? Bisa, Us. Insya Allah. Ya, oke. Berarti kalau sosiologi nggak ada pertanyaannya, insya Allah gampang lah. Ustazah Septi, Ustazah Winda, Ustazah Yuni itu tidak akan mempersulit kalian lah. Ya, yang penting kalian bisa diajak kerjasama, bisa mengerjakan dengan maksimal. Seperti itu ya Ustazah Winda, Ustazah Yuni. Betul.
Ya, kalau nggak ada pertanyaan, Ustazah kembalikan lagi ke Ustazah Winda untuk lanjut dengan Ustazah Yuni ya. Syukran Ustazah Septi. Ya, Afwan. Ya, selanjutnya ekonomi. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ustazah Yuni, monggo. Ustazah Yuni. Ya, Monggo, Ustazah. Ustazah Yuni, ini soalnya. Iya, Mbak. Oh iya, ya, Silakan. syukran Ustazah Winda. Ya, silakan Mas, Mbak, Mbok ada yang mau ditanyakan. Kalau yang ekonomi juga cukup simpel ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan Ustazah Winda. Dan sangat jelas itu pertanyaannya lah ya, tinggal menjawab pertanyaan sesuai dengan yang diminta dan tidak ngawur jawabnya tadi yang disampaikan Ustazah Septi. Jadi sesuai dengan teorinya kayak gitu ya. Nanti kalian bisa lihat sumber dari manapun ya, bisa dari buku boleh, dari internet juga boleh kayak gitu ya. Yang penting kalian tidak plagiat, maksudnya tidak ngerjain bareng kayak gitu ya. Karena nanti ada konsekuensinya kan ya Us ya Ustazah Winda ya. Nanti kalau misalkan kita lihat ini plek-ketiplek sama, ya nanti akan dikasih tugas lagi yang beda dan lebih susah lagi kayak gitu ya. Jadi jangan menggampangkan karena ini sudah kita buat gampang ya, daripada yang mapel lain mungkin yang jurusan IPA mungkin kayak gitu kan mungkin lebih simpel ya Ustazah Yuni ya. Gitu ya anak-anak kita tercinta anak-anak IPS kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan Aap atau Adia yang mananya? Tadi Ustazah nyimak yang Adia tanya tuh lucu banget. Baru gabung terus lucu. Silakan Adia, mau ada yang mau nanya atau Aap, Abdullah. Enggak dulu. Atau yang lain? Jelas Mbak, Mas? Kalau tidak ada komentar atau tidak ada pertanyaan berarti insya Allah jelas lah ya Ustazah Winda. Oh, begitu. Yeah. Iya. Nih, sampai nomor 4. Ini udah tidak ada sesi diskusi. Ekonomi gimana? Sudah cukup tuh kata Aap. Udah cukup Us kayak gitu katanya. Cukup. Oh, di itu ya di chat sudah cukup. Di komen. Ya? Oke. Iya, begitu. Oh, bentar nih Diva tanya. Jadinya tertulisnya boleh lihat buku, boleh. Boleh, Div. Boleh lihat buku, lihat internet, boleh. Kalau petanya di copy paste di Word, boleh nggak, Us? Boleh, kalau peta nggak harus dicetak. Yang harus ditulis tangan tuh yang soal-soal tadi ya. Ya, kalau peta boleh dicetak, boleh di Word, nggak apa-apa ya. Nanti kan juga dokumen yang kalian sudah mengerjakan itu difoto, terus baru dikumpulkan kan. Ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Pada Afwan mau nanya yang tadi sosiologi. Oh, sosiologi, Ustazah Septi. Yang nomor berapa ya, Mbak? Ini mau tanya yang mana? Yang itu, Us, yang lingkungan fisik tuh berarti gimana sih? Oh, ini ya. Dampak lingkungan fisik, berarti kan lingkungan yang ada di sekitar yang terdampak banjir itu seperti apa lingkungannya? Kayak rumah ambruk gitu, Us, maksudnya? Ya bisa kan, dampaknya kan dalam artian kan yang terkena banjir berarti rumahnya mengalami kerusakan atau apapun kan kayak gitu. Syukron, ya, oke. Oke, ada lagi? Ustazah Winda? Enggak, Ustazah Septi. Ini nanti pengerjaannya ini sendiri-sendiri berarti ya jawabannya nanti berarti setiap guru mapel nge-share di GCR-nya masing-masing. Enggak, betul. Berarti nanti kelasnya itu ya Us, berarti kelas yang lain lagi yang bukan UTBK SOS. Bukan. Jenengan sudah saya invite ya sama Ustazah Yuni ya. Oke, enggak Us, berarti nanti di itu. Nggih. Oke, tuh. Nanti buat assignment di situ nggih Us nggih. Nggih. Oke. Ya monggo yang lain mau tanya yang mana lagi? Boleh acak nih sosiologi, geografi, ekonomi monggo. Ada lagi Mas, Mbak? Halo? Sudah cukup? Oke, sudah cukup ya? Insya Allah. Insya Allah sudah cukup. Oke. Kesimpulannya pokoknya yang semangat ya Mbak, karena ini sudah terakhirannya kalian di SMA, jadi berikan sebaik semaksimal mungkin.
Terus ini ya Mbak, ini tuh ijazah terakhir kalian yang ada nama orang tuanya. Nanti kalian S1, S2, S3 tuh udah nggak ada nama bapaknya kalian. Siap, Us, siap. Nah, nanti ke KUA itu yang di bawah, walaupun kalian nanti nikahnya udah bergelar doktor ya, udah S3, tapi tetap yang di bawah itu ijazah SMA, karena yang ada nama bapaknya. Lah, kayak nggak deleng-delengan, nilainya semenit, padahal zaman semeno ujiannya wis ora UN ya, masa nilainya sih semennya padahal sih gawe soalnya gurune dhewe nilainya sih semennya. Nah, itu kan Masa nilai penugasan ya Ustazah Winda sudah dikasih deadline-nya panjang, boleh mau lihat dari beberapa referensi, masa nilainya nggak maksimal ya. Tuh, semangat. Ini berarti kalian harus husnul khotimah di Smait pokoknya ya, Ustazah Yuni, Ustazah Septi, Ustazah Diah ya. Siap, betul.